waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 22 November 2024. Sari Berita. Perangi stunting di Kabupaten ND butuh komitmen bersama antara pemerintah, lembaga, non-pemerintah, dan masyarakat. Program pengembangan pangan lestari P2L berperan penting dalam pencegahan stunting di Kabupaten Manggarai Timur. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Perangi stunting di Kabupaten ND, penjabat Bupati ND mengajak untuk perkuat komitmen bersama antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah bersama masyarakat. Laporan Nikolaus Makumeli. Untuk mengatasi stunting diperlukan keterpaduan antara program. Tentunya ini melibatkan berbagai sektor, berbagai bidang, berbagai OPD. Jadi bisa salah satu bekerja sendiri-sendiri. Ajakan tersebut disampaikan oleh PJ Bupati ND, Dr. Agustinus G. Ngasu MKes MMR pada review kinerja tahunan Aksi Integrasi Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting Aksi ke-8 yang merupakan puncak dari kegiatan integrasi penurunan angka stunting beberapa waktu lalu. Ditambahkan bahwa pertemuan yang dilaksanakan tersebut untuk melihat bagaimana capaian kinerja selama 1 tahun terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan dengan berbagai intervensi, baik intervensi spesifik di bidang kesehatan maupun intervensi sensitif di luar sektor kesehatan. Untuk diketahui bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten ND pada tahun 2023 pada angka 6,8%, dengan jumlah 1.241 baduta atau balita, dan pada tahun 2024 sebesar 7,8% dengan jumlah 1.319 baduta atau balita, di mana terjadi peningkatan angka sebesar 1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentunya kalau kita mau mereview kinerja, kita harus melihat sekarang posisi kita di mana. Kalau berdasarkan data 2023, prevalensi stunting itu 6,8 dengan jumlah 1.241 baduta balita. Itu posisi Agustus 2023. Kemudian 2024, 7,8 dengan baduta balita 1.319. Terdapat peningkatan angka sebesar 1% jika dibandingkan dengan tahun sebelum. Nah, hal ini yang perlu kita evaluasi kira-kira sampai kenapa dia terjadi peningkatan. Ditambahkan dengan peningkatan angka ini, tentunya hal tersebut menjadi bahan evaluasi yang harus dilakukan review dengan identifikasi faktor penyebab, faktor determinan, serta tantangan. Selain itu juga termasuk faktor-faktor pendukung unsur pembelajarannya serta rencana tindakan perbaikannya. Dirinya mengajak untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah dan sektor lembaga non-pemerintah bersama masyarakat agar bergerak bersama mendukung mekanisme yang dibangun guna membantu upaya percepatan penurunan stunting dengan berfokus pada upaya pencegahan. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Program pengembangan pangan lestari P2L di Kabupaten Manggarai Timur berperan krusial dalam pencegahan stunting dengan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Laporan Suimam. Penyuluh Pertanian Kabupaten Manggarai Timur, Eustasia Mangu, Kamis 21 November 2024 menjelaskan, stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada anak menjadi masalah serius, terutama pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Program pengembangan pangan lestari membantu mengatasi masalah ini dengan mendorong konsumsi pangan lokal yang kaya akan gizi seperti umbi-umbian, sayuran, dan sumber protein hewani maupun nabati. Dikatakan, program pengembangan pangan lestari fokus pada pemberdayaan masyarakat dan petani lokal. Program ini memberikan pelatihan kepada petani mengenai metode pertanian ramah lingkungan dan cara-cara meningkatkan produksi pangan yang bergizi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap pangan sehat,
tetapi juga bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Program P2L atau pengembangan pangan lestari di Kabupaten Manggarai Timur sejauh ini sudah berjalan baik dan masyarakat sudah menjalankan kegiatannya dengan baik, yaitu memanfaatkan lahan pekarangannya dengan menanam tanaman sayuran untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan menambah penghasilan keluarga. Ia melanjutkan, program ini bekerja sama dengan berbagai sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Pendekatan terintegrasi ini memberikan hasil yang lebih efektif dalam menurunkan angka stunting. Ditambahkan, melalui upaya-upaya ini, P2L berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan berdaya dalam menghadapi masalah gizi yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Dinas KP2 Manggarai Barat dorong peningkatan PAD sektor perikanan. Laporan Epi Wahab. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terus berupaya mengoptimalkan produksi perikanan guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya di sektor perikanan. Beberapa strategi diantaranya dengan meningkatkan peralatan tangkap, memperbanyak bantuan alat tangkap bagi nelayan, meningkatkan fasilitas di setiap tempat pelelangan ikan atau TPI, serta mendorong nelayan untuk menangkap ikan ekspor. Hal ini dikatakan langsung Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, Syarifuddin Malik, dalam dialog bersama RRI. Sekarang lagi coba-coba untuk bagaimana mendongkrak PAD ini. Jadi meningkatkan peralatan tangkap dan bantuan pemerintah. Kita memperbanyak bantuan peralatan tangkap terhadap nelayan. Berikut itu meningkatkan fasilitas penanganan ikan di TPI. Kita tahu bahwa walaupun juga hasil tangkapnya banyak, kalau fasilitas pendukung tidak memadai, ya otomatis juga bagaimana kita menerapkan itu PAD itu untuk penarikan retribusinya. Berikut mungkin ya meningkatkan kapasitas nelayan untuk menangani ikan yang berstandar ekspor. Lanjutnya menyampaikan selain itu pihaknya juga turut melakukan pengawasan yang berkaitan dengan lalu lintas pendistribusian ikan, baik itu ke sesama wilayah di NTT maupun di luar NTT. Kabupaten Manggarai Barat sendiri terdapat 4 kecamatan yang berpotensi di sektor perikanan meliputi Komodo, Boleng, Macang Pacar, dan Lembor Selatan dengan 6 desa kepulauan. Adapun di tahun 2024 dari data Januari hingga Agustus, Kabupaten Manggarai Barat telah memproduksi ikan sebanyak 4.567 sekian ton. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kabupaten ND mengambil langkah inovatif dengan menyelenggarakan pelayanan perekaman EKTP sore dan malam hari. Laporan Rovinus Vula. Langkah ini untuk mempercepat kepemilikan EKTP bagi masyarakat yang membutuhkan, khusus bagi pemilih pemula dan penduduk yang belum memiliki EKTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND Lambertus Sigasare menyampaikan pelayanan ini akan berlangsung selama 1 minggu penuh mulai dari 19 sampai dengan 26 November 2024 dengan jam operasional pukul 16 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND. Ia menjelaskan bahwa pelayanan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan akses layanan kependudukan kepada masyarakat dan Dinas Kependudukan memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki waktu luang di pagi atau siang hari. Oleh karena itu, pihaknya memberikan pelayanan sampai sore hingga malam hari sehingga pelayanan ini dapat dijangkau lebih banyak orang. Jadi kalau data DP4 pemilu, pileg dengan pilpres, itu 211.004. Kalau data DP4 pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati, juga gubernur dan wakil gubernur, itu 207.758. Data yang diserahkan oleh Dirjen Dukcapil ke KPU itu 207.758. Nah, dari data ini, Pantari akan melakukan pencoplik ulang by name by address. Kira dari data DP4 pilkada ini berapa banyak yang belum memiliki IKTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menambahkan pelayanan ini diutamakan bagi pemilih pemula yang baru memasuki usia 17 tahun atau akan berusia 17 tahun pada hari pencoblosan. Penduduk yang belum memiliki KTP baik karena alasan baru pindah domisili atau belum pernah melakukan perekaman sebelumnya. Layanan ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Masyarakat diminta untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak
terkendala dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berharap semua masyarakat dapat memiliki KTP elektronik tepat waktu sehingga partisipasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 dapat maksimal. RRI Ender Rufinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Perhimpunan Mandiri Kusta Indonesia atau Permata menggelar kegiatan dan edukasi penyakit kusta di SMP Negeri 1 Lewo 5 Kabupaten Flores Timur pekan lalu. Laporan Rosa Dalima. Karena kalau sudah berobat, itu dia tidak akan menularkan penyakitnya lagi ke orang lain. Ketua Tim Perhimpunan Mandiri Kusta Permata Indonesia, Omri Neno, kepada RRI Kamis sore menjelaskan, misi utama Permata adalah menciptakan masyarakat yang bebas stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Selain itu, Permata juga berfokus pada pendampingan dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai penanganan kusta. Omri kemukakan penyakit kusta disebabkan oleh bakteri yang menyerang kulit dan saraf dan dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Dengan kegiatan sosialisasi ini, dia berharap dapat mengurangi stigma negatif terhadap penderita kusta dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penanganan dini dan pengobatan. Karena masih banyak stigma dan diskriminasi yang kami dapatkan laporan dari masyarakat, dan stigma dan diskriminasi juga itu ada di dunia pendidikan, di sekolah. Masih ada anggapan yang salah bahwa orang yang sakit atau siswa yang sakit itu dia harus istirahat, tidak boleh bersekolah, padahal tidak masalah kalau dia sudah minum obat. Kepada para siswa, Omri juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat jika kusta bukanlah kutukan atau aib, melainkan penyakit yang dapat disembuhkan dengan pengobatan yang gratis. Menurutnya sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada siswa karena selama ini banyak penderita yang mengalami diskriminasi. Anggapan-anggapan yang salah ini yang menyebabkan banyak diskriminasi, banyak perlakuan yang tidak adil yang didapatkan oleh orang yang pernah dan sedang mengalami kusta. Omri juga mengingatkan bagi siapa saja yang menemukan tanda kusta seperti bercak merah atau putih pada kulit yang tidak gatal atau sakit, segera mengunjungi puskesmas yang terdekat agar mendapatkan pengobatan. Kegiatan ini disambut hangat oleh pihak sekolah. Kepala Sekolah SMPN 1 Lewo 5 Willy Brodus menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran tim Permata Indonesia yang telah berbagi pengetahuan kepada para siswanya. RRI Ender Rosa Dalima melaporkan. Seorang pengusaha sukses asal Kabupaten Ende Domingus malam memberikan motivasi kepada para lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores Uniflor pada acara Yudisium Sarjana yang dilaksanakan pada Sabtu 16 November 2024 lalu. Laporan Lady Badin. Dalam orasi ilmiah yang disampaikan, Domingus malam mengingat para peserta yudisium lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores ND bahwa gelar sarjana tidak menjamin kesuksesan jika tidak diimbangi dengan kreativitas dan semangat berwirausaha. Domingus yang mengaku hanya berpendidikan dasar berbagi kisah perjalanan hidupnya di depan para mahasiswa. Dirinya mengungkapkan setelah merantau ke Malaysia, ia kembali ke ND dan memulai usaha kecil-kecilan, dirintisnya dari usaha ojek, kios sembako hingga peternakan babi. Saat ini usahanya telah berkembang pesat dan mempekerjakan 17 orang karyawan dengan total gaji yang dibayarkan mencapai 25 juta rupiah per bulannya. Pentingnya dunia pendidikan sekarang untuk memacu kaum muda untuk bagaimana caranya dengan pendidikan yang adik-adik pelajar selama ini menjadi panutan, menjadi kekuatan, menjadi pilihan baru untuk adik-adik di masa-masa yang akan datang. Seorang sarjana masa kalah dengan seorang ijazah sampai baik. Harus punya ide dong. Harus punya ide untuk membangun usaha baru, ini pengalaman supaya motivasi untuk adik-adik orang jangan sampai berpikir bahwa setelah wisuda mengharapkan menjadi seorang pejabat
atau menjadi seorang pegawai negeri. Domingus Malam menegaskan bahwa kesuksesan dapat diraih melalui usaha dan ide kreatif meskipun tanpa pendidikan formal yang tinggi. Ia juga mengingatkan para lulusan sarjana untuk tidak hanya mengejar pekerjaan sebagai pegawai negeri ataupun pejabat pada umumnya, namun berani untuk menjadi seorang wirausaha. Dirinya mengungkapkan kunci suksesnya adalah fokus dengan apa yang diusahakan pada saat ini. Jangan sampai karena dengan kita punya pendidikan yang ada, lalu kita maunya pekerjaan yang istilah saya sekarang kalau ada pertemu pada HG, harap gampang itu tunggu dari orang tua, tunggu dari teman-teman, tunggu pinjaman kiri kanan. Itu yang menjadi masalah. Itu saya katakan orang-orang jiwa bermasalah karena nggak mau kerja tapi mau ingin. Bagaimana cara supaya jangan terjadi golongan jiwa bermasalah? Ya kita cari kerja. Bagaimana cara cari kerja? Membangun lapangan kerja baru dengan kita membaca situasi pasar sekarang. Acara yudisium yang mengusung tema mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi generasi Z, menyongsong Indonesia Emas, berlangsung sukses dan meriah. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Desa Lengkosambi Utara di Kecamatan Riung menyimpan pesona keindahan alam yang layak dikunjungi, yakni Pantai Watu Lajar. Namun akses menuju ke pantai ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah demi meningkatkan kunjungan wisatawan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dari sektor pariwisata. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Jadi itu harapan kami para pemerintah supaya bisa memperhatikan infrastruktur jalan menuju Pantai Watu Lajar ini. Desa Lengkosambi Utara di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada menyimpan satu pesona keindahan alam, yaitu Pantai Watu Lajar. Dengan bentangan pantai kecoklatan yang indah, dihiasi hempasan deburan air laut yang menarik, pantai ini menyajikan pemandangan yang memanjakan mata setiap pengunjung yang datang berlibur bersama keluarga maupun sahabat. Dilengkapi dengan gazebo kayu untuk sejenak berteduh dari sinar matahari dan fasilitas pribadi lainnya, serta barisan pepohonan yang meneduhkan, maka pantai ini juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat menyelenggarakan acara keluarga maupun kantoran dengan dukungan listrik PLN yang memadai. Kepala Desa Lengkosambi Utara Yohanes Baptista Awei menjelaskan bahwa pesona keindahan Pantai Watu Lajar sangat menggoda dan menawarkan keindahan serta kenyamanan bagi pengunjung yang datang, tetapi masih mengalami kekurangan pada akses jalan yang belum diaspal sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer yang membutuhkan bantuan serius dari pemerintah untuk menarik kunjungan wisatawan ke Pantai Watu Lajar demi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Kabupaten Ngada, kami sudah 2 kali melakukan kegiatan lomba desa di tingkat nasional. Di tahun 2023 kita masuk di 300 besar dan itu anugerah desa wisata Indonesia. Dan untuk lomba desa wisata yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa untuk kategori desa berkembang, kita berada di peringkat 47 nasional. Ya, mungkin dengan sarana infrastruktur jalan yang dibangun nanti desa kita ini bisa masuk 10 besar lah nominasi di tingkat nasional. Jadi itu harapan kami pada pemerintah supaya bisa memperhatikan infrastruktur jalan menuju Pantai Watu Lajar ini. Pantai Watu Lajar juga menyajikan pemandangan barisan pulau kecil yang merupakan bagian dari keindahan 17 pulau di Riung yang mempesona. Apalagi saat matahari terbit maupun terbenam akan semakin menarik untuk dinikmati sambil menghabiskan waktu santai bersama keluarga dalam balutan warna jingga matahari yang terbenam. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Jumat 22 November 2024. Saya Antoni Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.